Halo sobat, selamat datang kembali di channel kami. Binatang-binatang. Semua orang mengatakan bahwa singa adalah raja hutan. Mengapa? Untuk mencari makan saja harus rebutan. Bahkan sering sang raja mendapatkan pukulan dari mangsanya sendiri. Mereka hidup di semak belukar, padang rumput, dan perbukitan yang berbatu. Sebagai predator, puncak di rantai makanan, banyak hewan yang takut dan memilih kabur bila bertemu dengan singa. Bahkan sesama kucing besar seperti macan tutul juga memilih kabur jika ada singa yang ingin mengambil makanannya. Karena meskipun bisa berlari, macan tutul sampai 58 km per jam, cita 80 sampai 130 km per jam, harimau 49 sampai 65 km per jam, dan jaguar 80 km per jam. Namun macan tutul low power dari singa. Lalu sebagai predator puncak pada rantai makanan, apa artinya tidak ada hewan lain yang ditakuti oleh singa? Atau tidak ada hewan lain yang bisa memangsanya? Mari kita saksikan bersama. Di Afrika, predator yang paling kuat yaitu singa. Mereka termasuk binatang mamalia dan hewan karnivora makanannya daging. Biasanya memangsa mamalia besar yang beratnya sekitar 50 sampai 500 kilo. Antara lain yaitu burung unta dan kerbau, zebra dan gajah, atau bahkan jerapah. Selain itu, singa juga memangsa hewan kecil seperti burung, reptil, dan serangga. Hampir seluruh jenis hewan yang ia temukan untuk berburu. Lalu hewan apa yang membuat singa takut? Bisa merasa terancam, atau bahkan memangsanya? Nomor 1. Anjing liar hutan Afrika. Anjing liar yang penyebarannya hanya terdapat di dekat negara di benua Afrika. Berbeda dengan jenis anjing pada umumnya, anjing ini memiliki kaki yang lebih panjang dari postur tubuhnya dan hanya memiliki 4 jari setiap kakinya. Singa, hyena, dan anjing liar hutan Afrika mempunyai satu kesamaan, yaitu berburu daging. Meskipun ukuran tubuh anjing liar Afrika jauh lebih kecil dibandingkan dengan singa, bahkan lebih kecil dari hyena. Tapi anjing liar Afrika ini bisa menjadi ancaman nyata bagi singa dan hyena. Sama seperti hyena, anjing liar Afrika tidak memiliki peluang untuk menang jika bertarung melawan singa 1 lawan 1. Bahkan 10 anjing liar Afrika masih akan kewalahan ketika bertarung melawan seekor singa dewasa. Namun anjing liar Afrika sering berkerumun dengan jumlah yang banyak. Dan jika kelompok anjing liar Afrika ini bertemu dengan singa yang terluka, mereka tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Mereka akan mengelilingi singa itu dan merobeknya, menyerang dari berbagai arah, sehingga akan kesulitan melawan kelompok anjing liar itu.
Nomor 2, kuda Nil. Kuda Nil dewasa beratnya bisa mencapai 3.000 kg atau 3 ton. Kuda Nil merupakan hewan herbivora. Makanan yang sebagian besar mereka konsumsi adalah rumput, tetapi mereka juga dikenal makan buah-buahan, daun, kacang-kacangan, dan lainnya. Menjadi hewan semi-akuatik meski ganas dan bisa membunuh manusia. Nafsu makan kuda Nil relatif kecil jika dibandingkan dengan besar tubuhnya. Mungkinkah karena sedang diet? Pada siang hari, kuda Nil berada di lumpur dan air menjaga suhunya tetap stabil. Kuda Nil hidup secara berkelompok dan menguasai wilayah tertentu. Kuda Nil juga tidur, berkembang biak, dan melahirkan di air. Kuda Nil dapat membuka mulutnya sangat lebar. Mulut dan giginya juga sangat besar. Mereka juga memiliki gading yang kuat. Biasa mereka gunakan untuk mempertahankan diri dari predator. Kuda Nil akan membuka mulutnya sebagai bentuk pertahanan. Bahkan seekor singa tidak akan berani mencoba mengganggu dan menyerang. Kuda Nil memiliki kekuatan gigitan mencapai 2000 PSI. Nomor 3, hyena. Dari ukuran jelas, singa lebih besar. Jika dibandingkan dengan hyena, seekor hyena tidak ada kesempatan untuk menang ketika melawan singa. Akan tetapi, ada kelebihan lain dari hyena yang ditakuti oleh singa, yaitu ketika hendak berkumpul dengan jumlah yang banyak dalam kondisi lapar, mereka mampu bersaing dengan singa untuk merebut makanannya saat berada di alam liar. Dan saat dimana singa sedang lemah, haus atau sedang terluka di wilayahnya. Hal tersebut bisa mengancam keselamatannya jika bertemu dengan komplotan hyena. Hampir tidak mungkin baginya untuk bertarung melawan kelompok hyena. Namun singa tetaplah raja hutan, dengan suaranya mampu membuat pertahanan hyena seketika melemah. Dengan kata lain, saingan berburu daging segar utama singa yaitu hyena karena mereka tinggal di habitat yang sama serta dalam berburu mangsanya. Dan mereka saling merebut hasil buruan daging segar. Bahkan mereka akan saling membunuh ketika mereka bertemu anjing liar Afrika. Nomor 4, harimau. Bagi keluarga kucing besar, singa dan harimau termasuk memiliki badan besar. Singa jantan di Asia mencapai panjang sampai 250 cm dengan berat 160 kg. Sedangkan singa jantan di Afrika mencapai panjang sekitar 250 sampai 300 cm dengan berat sampai 250 kg.
Harimau lebih besar serta lebih kuat jika dibandingkan dengan singa. Harimau memiliki ukuran yang berbeda-beda. Namun pada umumnya harimau jantan memiliki panjang, yaitu sampai 300 cm, dengan bobot sampai 300 kg. Kembali ke pertanyaan, dapatkah harimau mengalahkan singa? Dalam pertarungan, harimau lebih unggul dari ukuran fisik dan pengalaman. Bertarung lebih unggul harimau jika dibandingkan dengan singa. Jika dilihat dari cara berburu, harimau berburu mangsanya sendiri, sedangkan singa berburu bersama dengan koloninya. Selain itu, harimau juga mempertahankan wilayahnya seorang diri, sehingga harimau cenderung lebih agresif. Nomor 5. Jerapah. Jerapah adalah hewan tertinggi yang hidup di darat. Jerapah dapat tumbuh mencapai tinggi 4-6 meter. Kaki jerapah sangat kuat. Jerapah bisa dengan mudah mematahkan tulang dalam melakukan pertahanan. Jelas jerapah lebih unggul dari singa dengan postur tubuhnya yang tinggi dan panjang, sehingga akan kesulitan untuk mencapai leher jerapah. Seperti sedang lomba panjat pinang ya sobat. Dibutuhkan banyak keberanian untuk singa melawan jerapah. Satu kesalahan saja akan berakibat fatal bagi singa. Seekor singa bisa saja tertendang jerapah. Jerapah akan terus menendang ke segala arah dengan keras, sampai semua singa berhenti menyerangnya. Nomor 6. Zebra. Zebra dengan mudah kita kenali dengan melihat corak hitam dan putih di tubuhnya. Dalam banyak kasus yang ditemukan, zebra tercatat mampu mengalahkan dengan pertahanan tendangan yang sangat kuat. Jika tendangan zebra mengenai kepala singa, bukan tidak mungkin mampu mematahkan rahang singa. Ketika singa sedang mengejar, ini memberikan peluang untuk zebra memberikan tendangan tepat pada kepala dan akan melumpuhkan singa. Saat ini waktu yang tepat bagi zebra untuk kabur sebelum singa kembali pulih. Nomor 7. Badak. Badak adalah hewan agresif berbadan besar yang dapat mengalahkan singa di alam liar. Perlu kita ketahui bersama, badak memiliki penglihatan sangat buruk. Tak heran badak sering menyerang pohon, mobil, atau apapun yang mereka anggap menjadi ancaman. Badak mampu berlari sampai kecepatan 50 km per jam. Dengan cula atau gading yang dimilikinya, badak bisa mengalahkan singa dewasa dengan mudah. Pernahkah kalian melihat badak dengan mudah membalikan sebuah mobil dengan kekuatan yang dia miliki? Bisa kita saksikan bersama? Tangguhnya seekor badak. Nomor 8. Landak. Landak bukan termasuk hewan yang agresif, tetapi jika landak merasa sedang terancam, dia bisa melawan balik untuk melindungi dirinya dari pemangsa.
Bahkan seekor singa pun tidak sanggup menyerang landak. Mereka lebih memilih menyerang hewan lain, seperti zebra atau rusa, untuk dijadikan santapan. Jika menyerang seekor landak, landak memiliki pertahanan yang kuat. Tidak hanya singa, bahkan macan tutul akan kewalahan melawan landak. Nomor 9. Gajah. Gajah hewan besar dan kuat yang mampu mengalahkan singa. Gajah memiliki kekuatannya besar. Seekor gajah dewasa mampu mengangkat mobil, bahkan merobohkan pohon. Jadi beberapa ekor singa dewasa belum tentu bisa mengalahkan seekor gajah dewasa berukuran besar. Para singa tidak akan menyerang gajah sebelum matahari terbenam. Singa adalah hewan nokturnal, mereka bisa melihat dengan baik pada malam hari. Ini menjadi keuntungan bagi singa untuk memburu gajah-gajah yang sedang tidur. Dan tidak bisa melihat dengan jelas di malam hari, tetapi tetap saja para kawanan singa akan kerepotan untuk memburu seekor gajah. Walaupun di malam hari itu karena kekuatannya jauh lebih besar, Nomor 10. Kerbau. Masyarakat adat Tanah Toraja meyakini kerbau tidak hanya sebagai lambang kesejahteraan, namun kerbau juga dimaknai sebagai lambang kekuatan. Seekor kerbau ketika melawan singa. Kerbau bisa dengan mudah melempar singa dengan tanduknya yang akan memangsa kawannya. Kerbau terkenal sangat melindungi anggota kelompoknya, terutama kepada kerbau kecil dan juga kepada kerbau yang lemah.
Sangat jarang singa yang berani berburu kerbau sendirian. Ketika singa akan berburu kerbau, mereka harus tetap waspada. Karena bisa saja kerbau lain akan datang membantu. Jika singa salah perhitungan, bisa saja kawanan kerbau itu malah melakukan serangan balik sebagai bentuk pertahanannya. Dan singa itu bisa mati terbunuh oleh tanduk yang dimiliki sang kerbau. Kerbau-kerbau akan mulai melawan dan melemparinya ke udara. Halo sobat, menurut kalian yang mana yang benar-benar bisa mengalahkan singa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar guys. Jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman kalian ya sobat, agar kami tim binatang-binatang tetap bisa berbagi hal menarik lainnya. Nah, itulah video binatang-binatang tentang singa sang raja hutan. Inilah mengapa sang singa tetap menjadi raja hutan versi binatang-binatang, walaupun beberapa faktor yang membuat si singa kesulitan dalam berburu. Kalau menurut kalian, apakah ada alasan lain mengapa sang singa begitu disegani selain suaranya? Yuk diskusikan bersama di kolom komentar. Terima kasih buat kamu yang tetap menonton hingga video ini berakhir. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. See you next video.